Kami dari kelompok D7 yang akan mempresentasikan mengenai pancangan desk organizer. Kelompok D7 terdiri dari Rizky Yonatan, Muhammad Abid Rizky, dan Cornelia Sania. Berikut adalah outline presentasi. Ada topik pertama yaitu konsep dan desain terdiri dari rumusan masalah, kebutuhan desain, dan alternatif tidak terpilih. Pada topik kedua yaitu deskripsi desain terdiri dari karakteristik desain, alasan pemilihan desain, cara kerja desain, proses eksperimen, dan pandangan fitur khusus. Pada topik ketiga, perincian desain terdiri dari hasil analisis, eksperimen, dan model, value engineering, dan pengujian produk. Pada topik keempat yaitu kesimpulan. Pada topik pertama, konsep dan desain pada bagian rumusan masalah, seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping, gambar tersebut merupakan gambar meja yang di atasnya terdapat barang-barang yang tidak tertata. Oleh karena tersebut, kelompok kami mulai merancang desk organizer untuk mengatasi masalah seperti pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu pada bagian kebutuhan desain, pertama produk kami multifungsi. Produknya dapat digunakan pada beberapa jenis barang dan tidak pada satu jenis barang saja. Selanjutnya yaitu produk kami adalah memiliki ergonomi, di mana ergonominya yaitu sudut-sudutnya memiliki ketumpulan sehingga dapat meminimalisir kecelakaan yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga yaitu produk kami ringan. Produk kami menggunakan material yang ringan namun tetap kokoh apabila diberi beban. Selanjutnya pada bagian alternatif tidak terpilih, pertama yaitu ada alternatif ke-19 yang menggunakan material kayu mahoni, perekatnya adalah baut atau mur, dan fitur khususnya adalah gantungan kunci. Alternatif ke-19 tidak terpilih dikarenakan penggunaan kayu mahoni dan dengan perekat baut atau mur apabila salah dalam pengaplikasiannya dapat merusak kayu mahoni tersebut. Dan juga kayu mahoni apabila digunakan dapat melebihi budget yang telah ditentukan. Pada yang kedua yaitu ada alternatif ke 27 yaitu menggunakan kayu MDF, perekatnya adalah baut atau mur, dan fitur khususnya adalah penyangga handphone. Pada alternatif ke-27 tidak terpilih dikarenakan kayu MDF yang direkatkan dengan baut atau mur. Apabila salah dalam pengaplikasiannya maka dapat merusak kualitas kayu tersebut dan dapat merusak produk yang akan dibuat. Oleh karena itu, alternatif ke-27 tidak terpilih. Masuk ke karakteristik desain, yang pertama terdapat 6 tempat penyimpanan utama. Kemudian terdapat cup holder sebagai tempat botol minuman, dan juga ditambahkan fitur anti-slip supaya produk tidak mudah bergeser. Dan juga yang terakhir pada sisi produk dibuat tumpul supaya pengguna merasa aman dan juga nyaman. Next. Untuk alasan pemilihan desain ini, pada multi-purpose storage box dipilih berdasarkan pertimbangan efisiensi tempat penyimpanan, desain yang paling minimalis di antara alternatif lainnya, dan juga ukuran produk yang sesuai untuk memaksimalkan penyimpanan barang-barang. Next. Untuk cara kerja desainnya, desain ini terdiri dari 5 tempat penyimpanan terbuka yang dapat digunakan langsung pada pengguna, dan juga terdapat satu tempat penyimpanan tisu sehingga bagian atas penutup tisu dapat dibuka dan ditutup. Kemudian terdapat kabel dan penapak gelas sehingga berbagai ukuran gelas dapat diletakkan. Next. Untuk proses eksperimennya, yang pertama kita melakukan penetapan rancangan desain produk, kemudian menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu membuat kerangka bagian-bagian penyusun produk, dan kayu dipotong membentuk kerangka penyusun produk. Setelah itu menghaluskan papan kayu yang telah dipotong, kemudian melakukan perakitan bagian-bagian papan kayu yang telah dipotong, dan juga yang terakhir menumpulkan bagian-bagian sudut dari papan kayu yang telah dirakit.
kemudian melakukan pengecatan produk sebagai hasil akhirnya. Berikut merupakan pandangan dari fitur khusus produk yang terdiri dari cup holder, tempat tisu, dan anti-slip. Next. Kemudian masuk dalam hasil analisis, eksperimen, dan model, di mana dalam merancang produk ini kami menggunakan data LTB sebagai penentu dimensi laci. Untuk data LTB ini kami menggunakan persentil 95 agar konsumen dapat mengakses bagian laci dengan mudah. Kemudian kami juga menggunakan ilmu material teknik yang digunakan untuk mengukur kekuatan pada material melalui uji tekan pada triplek. Kemudian yang ketiga adalah kami menggunakan ilmu kimia yang digunakan untuk pemilihan bahan dasar cat yang aman digunakan pada produk. Next. Kemudian pada value engineering, dapat dilihat pada tabel bahwa biaya manufaktur untuk fitur anti-slip itu terdapat perubahan. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan material yang digunakan. Next. Kemudian pengujian pada produk multipurpose storage box ini dilakukan 3 kali pengujian, yaitu yang pertama adalah pengujian statis, yaitu dengan dilakukan pemberian beban pada produk sebesar 1,5 kg. Kemudian yang kedua yaitu pengujian tujuan produk. Pada produk ini dilakukan pengujian kemudahan dan keamanan produk. Yang ketiga adalah pengujian dinamis, yaitu dengan menjatuhkan produk dari tinggi yang telah ditentukan. Next. Kemudian untuk kesimpulan dari presentasi kami hari ini, yaitu produk ini memiliki kelebihan di antaranya produk tidak mudah bergeser, kemudian yang kedua memiliki tempat penyimpanan yang luas, dan tidak memakan banyak ruang. Untuk kuantifikasinya, produk memiliki dimensi 30,5 kali 40,5 kali 25 cm. Dan produk ini memiliki berat 2 kg. Untuk biaya produksi yang dikeluarkan adalah Rp80.000 dan dapat menahan beban lebih dari 1 kg. Untuk strategi finalnya, produk ini memiliki tingkat kekokohan yang baik dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk pesaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Udah.